Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Juga buat sidang jemaat Tuhan yang malam hari ini beribadah di rumah masing-masing, dan juga beberapa jemaat Tuhan yang beribadah bersama-sama kami di gereja. Saya yakin dan percaya bahwa berkat-berkat Allah selalu tersedia untuk saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari ambil tempat yang baik untuk saudara mendengarkan, menyimak firman Allah pada malam hari ini. Ya, tetap dalam penghormatan akan hadirat Tuhan, karena kita dalam suasana ibadah pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan. Firman Allah pada malam hari ini saya akan sampaikan, dan saya akan memberi judul berita firman Tuhan malam hari ini adalah Jalan Tuhan di tengah ketidakberdayaan umatnya. Katakan amin. Pembacaan ayat pertama kita akan membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Saya akan membaca 2 ayat ini untuk saudara-saudara semua. Ya, jemaat Tuhan bisa simak dengan baik. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7, ayat 3 dan ayat yang ke-4. Saya akan membaca. Demikianlah firman Tuhan. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 2 ayat ini mengisahkan tentang 4 orang kusta yang mereka sedang dalam keadaan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, mereka berbicara satu dengan yang lainnya bahwa kalau mereka tetap berada di tempat di mana mereka berada, mereka akan mati. Dan jikalau mereka pun akan pergi ke kota, sementara di dalam kota, sementara terjadi kelaparan, maka mereka pun akan mati. Nah, saudara, kisah ini punya latar belakang pada saat itu, ya. Kota Samaria, ibu kota Israel Utara, sementara dikepung oleh Ben-Hadad, Raja Aram. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama Samaria dikepung oleh Raja Aram, oleh Ben-Hadad ini, maka terjadilah kelaparan yang sangat dahsyat. Firman Allah katakan, ini latar belakang dari kisah 4 orang yang sakit kusta ini. Ya, di dalam ayatnya yang mundur sedikit, dalam ayat pasal yang ke-6 ayat 25, ya, ayatnya yang ke-25 atau ayat 24-25 saya baca demikian. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Saudaraku, terjadi kelaparan yang sangat hebat di kota Samaria. Sebab apa? Saudara, satu kota di zaman dahulu kala adalah satu perkampungan yang satu kota yang dimana dikelilingi, kota itu dikelilingi oleh tembok. Lalu jikalau ada satu kerajaan akan menyerang, menaklukkan kota itu, maka kerajaan yang datang menyerang itu akan mengepung kota itu. Nah, saudara, ya
Mereka tidak bisa berladang, mereka tidak bisa membeli bahan makanan ke kota yang lain, dan mereka hanya hidup dari persediaan makanan yang mereka siapkan. Saudara, mungkin pengepungan ini terjadi sekian bulan lamanya. Saya yakin kalau cuma hanya sekedar seminggu, 2 minggu tidak akan terjadi kelaparan yang begitu hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, sengaja kota Samaria dikepung agar stok semua bahan makanan yang mereka miliki, penduduk Samaria miliki, sampai akhirnya semuanya habis. Sehingga tidak tersedia lagi bahan makanan buat mereka. Sehingga inilah yang terjadi. Maka terjadilah kelaparan yang hebat di Samaria. Lalu saudara, Alkitab menuliskan betapa hebatnya kelaparan yang terjadi di dalam kota itu. Dalam ayat ini katakan, dalam ayat yang ke-25 selanjutnya, sehingga di tengah-tengah kelaparan yang terjadi di kota Samaria, saudara, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap kayu merpati berharga 5 sikal perak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa keadaan ini yang kita alami hari-hari ini sedikit memberi gambaran tentang betapa sulitnya keadaan sebuah kota ketika kota itu terisolir, terisolasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penduduk tidak bisa keluar dan orang yang dari luar tidak bisa masuk. Nah saudara, harga bahan makanan pastilah akan langsung melonjak naik harganya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, digambarkan bahwa hebatnya kelaparan pada saat itu, ya, sebuah kepala keledai sampai berharga 80 sikal perak. Dalam terjemahan yang lama, kata 80 sikal perak menggunakan kata 80 keping perak. Saya minta jemaat untuk perhatikan ini, kalau boleh catat dulu, karena ini hubungannya nanti ke hal-hal yang lain yang nanti saya akan sampaikan. Sebuah kepala keledai di tengah-tengah kelaparan yang hebat di dalam negeri Samaria, kota Samaria, berharga 80 sikal perak atau 80 keping perak dalam terjemahan lama. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan 1/4 kap kayu merpati berharga 5 sikal perak atau 5 keping perak. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, untuk kita mengetahui betapa mahalnya, ya, harga sebuah kepala keledai, untuk kita bisa memahami, mengerti betapa mahalnya harga sebuah kepala keledai, maka kita harus ada sebuah perbandingan untuk kita lebih jelas betapa dahsyatnya kelaparan yang terjadi di dalam kota Samaria. 80 keping perak harga satu buah kepala keledai. 80 keping perak. Lalu saudara, kalau kita bandingkan, ya, hukum Musa dalam kitab Keluaran, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sana dituliskan bahwa jikalau ada seorang budak laki-laki, dia mati, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, dia mati, ya, karena sebentar, saya punya catatan sebentar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, jadi seorang budak laki-laki jikalau mati karena ditanduk oleh hewan piaraan bangsa Israel, maka harus
diganti rugi sebanyak 30 keping uang perak.